Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau beri kami kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, Engkau memusatkan hati dan pikiran kami. Teristimewa hari ini kami bersyukur, kami boleh mengingat hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kami rindu Tuhan, di mana Roh-Mu yang Kau curahkan pada ribuan tahun yang lalu, Engkau pun curahkan pada hari ini kepada kami semua yang hadir, agar hidup kami penuh dengan Roh-Mu, agar hidup kami mencerminkan kasih dan kesetiaan-Mu, agar hidup kami boleh menjadi saksi-Mu. Biarlah Engkau sertai Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan, berkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini hari Pentakosta. Hari Pentakosta sebenarnya bagi orang Yahudi adalah hari raya panen gandum. Mereka menghitungnya dari hari Paskah ketika bangsa Israel bebas dari tanah Mesir, 50 hari dari itu. Maka mereka mengadakan perayaan hari raya panen gandum. Dan pada hari raya ini mereka masing-masing membawa hasil pertama daripada gandum mereka untuk dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, hari Pentakosta juga bagi tradisi orang Israel adalah hari di mana Allah menurunkan Tauratnya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kalau kita hitung harinya, menurut Alkitab bangsa Israel keluar dari Mesir ke Gunung Sinai. Mereka sudah menjalani 2 bulan dan masuk bulan ketiga. Jadi kalau dihitung hari, mereka baru melewati 60 hari dan mereka masuk ke ke Gunung Sinai, dan disitulah peristiwa Allah memberikan Taurat kepada Musa. Nah, saudara sekalian, kenapa mereka hitung 50 hari? Ya, ini menurut tradisi mereka, tradisi orang Yahudi. Mungkin mereka mau barengi dengan perayaan panen gandum. Nah, saudara sekalian, pada hari Pentakosta yang kita renungkan hari ini, bukan kejadian di mana Roh Kudus turun dan dicurahkan kepada murid-muridnya. Tetapi hari ini kita diajak oleh Almanak GMI untuk merenungkan peristiwa sebelum terjadinya Pentakosta, yaitu ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di ruang atas perjamuan kudus, perjamuan malam. Di situ Yesus memberikan janji tentang penolong, penghibur yang akan Dia kirimkan kepada murid-muridnya. Nah, itu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat ke-31. Itulah pembacaan kita hari ini. Kemudian saya tambah satu ayat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Kita baca dulu secara bersaut-sautan Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayat ke-31. Bila sudah mendapatkan, kita mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan
kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka-cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab kuasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kita baca tambahan satu ayat, Yohanes pasal 13 ayat 33. Kita baca bersama. Yohanes pasal 13 ayat 33. Kita mulai. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu ada mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perikop kita hari ini adalah Yesus memberikan janji penghibur. Saudara sekalian, saya mengambil tema Yesus menjanjikan Roh Kudus dan damai sejahtera. Jadi kalau kita membaca perikop ini secara penuh, maka janji Yesus bukan hanya mau mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, tetapi Yesus mau meninggalkan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Kenapa saudara sekalian? Karena pada akhir pelayanan Yesus, hati murid-murid ini penuh dengan kegalauan. Mereka penuh kebimbangan, mereka penuh ketakutan, ketidakpastian. Ketika Yesus sering kali, bahkan sampai 4 kali mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan menuju ke penderitaannya, bahwa dia akan ditangkap, dia akan
hukum mati, dia akan disalib. Saudara sekalian, perkataan yang demikian membuat hati murid-murid menjadi galau, menjadi bimbang, menjadi bingung. Sekalipun saudara sekalian, Yesus di dalam perikop yang sebelum ini mengatakan kepada muridnya, jangan gelisah hatimu, karena aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, sekalipun Yesus berkata demikian, tetapi mereka ingat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Menjelang Yesus meninggalkan murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir pun Yesus katakan, sesaat lagi aku akan pergi, akan meninggalkan kamu ke rumah Bapakku. Nah saudara sekalian, Thomas yang polos dan peragu langsung bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Langsung Yesus jawab apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, Filipus menjadi bingung juga. Timbul lagi nama Bapa di sini. Makanya Filipus bertanya, siapa Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, supaya kami tenang hati, supaya kami tahu itu cukup bagi kami kalau Engkau tunjukkan Bapa kepada kami. Tetapi jawab Yesus apa? Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Karena apa? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, penjelasan Yesus yang penuh arti, yang mendalam, membingungkan pada murid-muridnya pada saat itu. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa maksud Yesus. Sehingga di dalam kegalauan seperti itulah Yesus akhirnya memberikan janji penghibur kepada mereka. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka sebagai penolong mereka. Yesus juga menjanjikan sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia kepada mereka, supaya di dalam kegalauan mereka, di dalam ketakutan dan kebingungan mereka, mereka tetap memiliki damai daripada Tuhan itu. Nah saudara sekalian, kita tahu bahwa kalau kita mau menolong orang, pasti orang itu butuh pertolongan. Kita tidak mungkin menolong orang yang tidak butuh pertolongan. Tuhan Yesus pun memberikan janji ini, mengatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang butuh pertolongan. Oleh sebab itu, Yesus katakan, dunia tidak mengenal aku, kamu mengenal aku. Dunia tidak menerima aku, kamu menerima aku. Apa maksud Tuhan? Karena dunia memang tidak pernah membutuhkan Tuhan. Dunia dan di dalam kuasa iblis, di dalam kekuasaan iblis, dunia tidak pernah membutuhkan pertolongan Tuhan. Dunia justru memberikan pertolongan, memberikan penghiburan yang semu, yang menyesatkan manusia. Dunia bukan butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, dunia tidak berhak dan tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, dunia tidak mau kenal siapa itu penghibur, siapa itu Roh Kudus, pribadi apa itu, karena dunia menolak Tuhan. Nah, saudara sekalian, Yesus memulai janjinya dengan perkataan apa? Perkataan ini Yesus tekankan sampai 4 kali di ayat ke-15, ayat ke-21, ayat ke-23 dan ke-24. Yesus mengatakan apa? Barang siapa mengasihi aku, dia akan mematuhi perintah-perintahku. Saudara sekalian, di sini Yesus mau menekankan bahwa mengasihi Allah bukan berdasarkan emosi, bukan emosi sesaat,
kalau sedang happy, sedang diberkati, langsung mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi kalau sedang menemui kecelakaan, pergumulan, penderitaan, kata-kata ucapan kasih tidak lagi keluar daripada mulutnya, Yesus mau katakan, bukti kasih kepada Tuhan itu adalah taat kepada perintah-perintahnya. Dan syarat itu adalah orang-orang yang demikian baru berhak menerima janji penolong daripada Tuhan itu. Di lain kata, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang patuh kepada perintah Tuhan, mereka itulah yang berhak menerima janji Roh Kudus sebagai penolong itu. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus tahu mengasihi Tuhan mudah. Kalau saya tanya kepada kalian, saya yakin semuanya menjawab, aku mengasihi Tuhan. Jawaban itu pasti keluar dari sanubari. Pasti kalian tidak berani mengatakan aku tidak mengasihi Tuhan. Pasti jawabannya aku mengasihi Tuhan. Mudah, karena semua orang akan mengatakan aku mengasihi Tuhan. Tetapi apakah setiap orang mampu menuruti, mematuhi, mentaati semua perintah Tuhan dengan sempurna? Nah, disinilah problemnya, disinilah masalahnya. Manusia hanya mau mematuhi perintah-perintah Tuhan yang sesuai dengan kemauannya. Yang dia enjoy, dia patuhi, ya. Yang dia nggak enjoy, yang sulit bagi dia, maaf Tuhan, aku belum bisa, belum sanggup. Aku belum sanggup mengampuni orang yang menganiaya aku. Aku belum sanggup memberikan kasih kepada orang seperti itu. Inilah sebabnya kenapa Yesus mengatakan, hanya orang yang mengasihi aku, yang punya tekad mau melakukan perintah-perintahku, maka orang yang ini, yang tidak mampu melakukan dengan sempurna, kepadanya aku akan berikan janji penolong, yaitu Roh Kudus. Dan penolong itu akan tinggal di dalam hatimu, kata Yesus, selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, Yesus memberikan janji penolong. Yesus memberikan janji penghibur bagi orang yang mau minta tolong. Bagi orang yang butuh penghiburan, baru Yesus berikan pertolongan dan penghiburan. Bagi orang yang mau menerima Roh Kudus sebagai penolongnya, baru Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hatinya. Karena Roh Kudus, Tuhan tidak pernah menggunakan cara pemaksaan. Itu sebabnya kenapa dunia tidak mengenal, kenapa dunia tidak menerima. Itu sebabnya Yudas yang bukan Iskariot mengatakan, Tuhan, kenapa kau mau menyatakan itu kepada kami dan tidak kepada dunia? Saudara sekalian, karena dunia memang tidak butuh pertolongan Tuhan. Dunia menolak Tuhan, sehingga mereka tidak berhak menerima Roh Kudus itu. Nah, saudara sekalian, Yesus menekankan orang-orang yang mengasihi dan mematuhi perintahnya akan mendapat kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, Yesus katakan itu, apabila kamu mengasihi aku, apabila kamu mematuhi perintah-perintahku, maka Allah Bapa akan mengasihimu. Aku pun akan mengasihimu dan aku akan menyertai kamu. Saudara sekalian, kalau kita baca konsep Alkitab ini melanggar konsep Alkitab. Karena apa? Seolah-olah di dalam perkataan Yesus itu bahwa kalau kamu terlebih dahulu mengasihi aku, kalau kamu terlebih dahulu mematuhi perintahku, maka Bapakku yang di sorga baru mengasihi engkau. Aku pun baru mengasihi engkau, dan aku baru menyertai engkau. Saudara sekalian, ini terbalik dengan konsep Alkitab. Kita lihat
Konsep Alkitab adalah Allah dari semula sudah memberikan kasih-Nya kepada manusia. Sejak Allah menciptakan manusia, Dia berikan, Dia ciptakan Taman Eden yang begitu indah dan sempurna untuk tempat tinggal Adam dan Hawa. Sekalipun ketika Adam dan Hawa murtad, melanggar perintahnya sampai Allah tega mengusirnya dari Taman Eden, tetapi kasih Allah tidak lepas dari mereka. Allah menubuatkan akan menjadikan keselamatan untuk mereka. Itu Allah utus anaknya Yesus Kristus turun dan mati, berkorban nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ini wujud cinta Allah. Sebelum manusia mencintai Allah, Allah sudah mencintai manusia. Jadi apa maksud perkataan Yesus? Kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mematuhi perintahku, Allah Bapa aku baru mengasihi engkau dan menyertai engkau. Nah, saudara sekalian, Alkitab tidak pernah bersalah. Alkitab tidak pernah salah. Hanya penafsiran kita, penghayatan kita belum sampai ke titik itu. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus mau mengatakan apa? Hanya orang yang mengasihi Allah, hanya orang yang mematuhi perintah Allah, dia akan menyadari bahwa Allah mengasihi dia, Yesus menyertai dia, dan Yesus mau tinggal di dalam dia. Ini mau Yesus tekankan, bahwa bila kamu mengasihi Allah, menuruti perintahnya, kamu akan sadar bahwa kamu adalah manusia yang dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Yesus, dan akan disertai oleh Yesus. Jadi kalau kamu tidak mengasihi Allah, menolak Allah, membantah, melanggar perintahnya, maka kalian tidak akan dapat melihat bahwa Allah itu sebenarnya mengasihi kalian. Bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Nah, saudara sekalian, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan janjinya bahwa jangan khawatir, setelah aku pergi aku akan kirim roh penghibur kepadamu. Kemudian Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi banyak orang menafsirkan seperti ini. Roh Kudus itu adalah Yesus naik ke sorga, kemudian Yesus berubah menjadi Roh Kudus, turun lagi menyertai muridnya. Saudara sekalian, arti dari perkataan Yesus ini, apa artinya Yesus katakan, aku datang kembali kepadamu, karena aku tidak mau meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sekalipun aku pergi, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara sekalian, apakah Yesus sendiri yang datang kepada murid-muridnya sebagai penolong, penghibur, pemberi kekuatan, pemberikan kuasa, dan mengingatkan mereka akan firman Tuhan? Saudara sekalian, kita lihat di awal ayat itu, Yesus katakan apa? Apabila kamu mengasihi aku, menurut perintah-perintahku, maka aku akan memohon kepada Bapa, mengirimkan penghibur, penolong yang lain, mengirimkan seorang penolong yang lain. Kita baca, penolong yang lain berarti Yesus katakan yang dikirimkan kepadamu itu adalah penolong yang lain, bukan dirinya. Tetapi kenapa Yesus katakan, aku tidak tinggalkan kamu, aku pergi, aku datang lagi sama kamu. Nah, saudara sekalian, kita tahu Roh Kudus yang akan dikirim oleh Yesus, akan dikirim oleh Bapa kepada murid-muridnya, itu salah satu oknum, salah satu pribadi daripada ketiga pribadi Allah Tritunggal.
Dan 3 pribadi ini tidak dapat dipisahkan. Di mana hadirnya Roh Kudus kepada murid-muridnya sama dengan kehadiran Yesus di situ kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus katakan, kalau aku tidak pergi, adalah baik kalau aku meninggalkan kalian pergi ke sorga. Karena apa? Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus akan mengatakan apa? Bahwa pribadi Roh Kudus itu hadir menyertai murid-muridnya. Itu berarti dia hadir menyertai murid-muridnya. Sama, karena mereka adalah Allah Tritunggal. Nah, saudara sekalian, inilah arti daripada aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara sekalian, Yesus bukan saja menjanjikan Roh Kudus. Yesus juga menjanjikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Kenapa, saudara sekalian? Karena murid-murid pada saat itu memang membutuhkan damai sejahtera di dalam hati mereka. Saudara sekalian, apa bedanya damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia? Karena Yesus dengan jelas mengatakan, aku meninggalkan damai sejahteraku. Saudara sekalian, berarti damai sejahtera versi Tuhan. Dan dunia akan juga bisa memberikan damai kepadamu, tapi damai sejahtera versi dunia. Nah, saudara sekalian, perbedaannya adalah sangat nyolok. Damai yang diberikan dunia itu ditentukan oleh situasi sekitar. Damai sejahtera yang diberikan dunia itu datang dari luar, masuk ke dalam hati kita. Jadi kalau situasinya kondusif, yang masuk ke dalam hati kita itu sejuk, damai. Kalau situasi sekitar ini sukacita, hati kita pun merasa sukacita. Nah, damai yang diberikan dunia dari luar masuk ke dalam, dan damai itu tidak akan bertahan lama, tidak stabil, dan akan berubah menurut situasi di sekitarnya. Tetapi damai yang Yesus berikan adalah dari dalam keluar. Saudara sekalian, damai itu bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan. Damai itu dari sumber kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita, maka damai yang ada di dalam Tuhan itu menjadi milik kita. Dan damai itu akan menentang semua situasi di luar. Walaupun di luar itu kacau, walaupun di luar itu penuh penderitaan, tetapi ada damai yang dari dalam, yang dimiliki oleh Yesus itu menjadi milik kita, yang akan membuat kita tetap merasa damai di dalam Tuhan. Jadi tidak herannya kalau banyak orang-orang di dalam Tuhan dalam situasi kepicikan, dalam situasi bangkrut, dalam situasi penderitaan, dalam situasi ditinggalkan orang-orang yang mereka cintai, tetap mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetap mereka dapat melihat sisi positifnya kehendak Tuhan di dalam penderitaan itu. Itulah damai yang Tuhan berikan. Tidak dapat dipengaruhi oleh situasi, dan itu akan bertahan, stabil, dan kekal. Nah, saudara sekalian, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah memiliki janji Tuhan akan penghibur Roh Kudus itu? Apakah kita sudah memiliki damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu? Itu buktinya di mana? Buktinya apakah kita sudah mengasihi Tuhan, sudah punya tekad melakukan kehendak Tuhan, taat kepada semua perintahnya? Itulah syarat mutlak. Itulah membuktikan apakah kita sudah memiliki penolong yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah memiliki damai yang Tuhan berikan. Jadi saudara sekalian, setiap kali orang memberikan janji,
pasti dia dituntut membuktikan janjinya. Ya, saudara sekalian, kalau saya janji mau ikut latihan hari ini, saya harus buktikan, saya harus hadir. Jangan cuma janji doang. Ya. Kalau saya janji datang jam 5, saya harus datang jam 5. Jangan sampai jam 7 malam. Nah saudara sekalian, Yesus memberikan janji. Bukan janji yang kosong. Yesus membuktikan. Kita lihat bagaimana Yesus buktikan janjinya. Jangan gelisah hatimu. Adalah baik aku pergi, karena aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Sekarang Yesus katakan, aku akan memberikan penghibur, aku akan berdoa, minta kepada Bapakku memberikan penolong yang lain kepadamu, memberikan kekuatan kepadamu. Di mana buktinya? Nah itu hari ini kita peringati hari Pentakosta. Kita tahu 10 hari setelah Yesus diangkat ke surga, Yesus naik ke surga, Yesus menepati janjinya. Sebelum Yesus naik, Yesus katakan kepada murid-muridnya apa? Kamu jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji yang kuberikan. Apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku. Kamu akan bersaksi dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, menjadi saksiku. Nah saudara sekalian, kamu akan beroleh kuasa daripada Roh Kudus itu. Itulah janji terakhir Yesus ketika dia naik ke surga. Nah saudara sekalian, 10 hari setelah itu, apa kerjanya dalam 10 hari ini? Alkitab mengatakan 120 orang murid-murid Yesus berkumpul. Mereka sehati dari Bukit Zaitun di mana Yesus diangkat. Mereka menuju ke Yerusalem. Mereka naik ke satu loteng rumah tingkat 2. Mereka di situ mengunci pintu. Mereka bersehati di dalam doa. Mereka menantikan janji Tuhan. Mereka yakin dengan janji Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan mangkir daripada janjinya. Saudara sekalian, ini wujud daripada mereka mencintai Tuhan dan mematuhi, mentaati semua perintah Tuhan. Akhirnya mereka benar-benar mendapatkan kenyataan bahwa janji Tuhan dinyatakan. Tiba-tiba pada hari ke-10, hari Pentakosta tiba, angin bertiup kencang, kemudian Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api di atas setiap orang yang ada di situ. Apa yang terjadi? Mereka beroleh kuasa. Tadinya mereka ketakutan, mereka tutup pintu, mereka tidak berani menampakkan diri. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka membuka pintu, mereka keluar, mereka berbahasa, berbagai macam bahasa. Mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Mereka menyaksikan keselamatan yang mereka peroleh. Mereka berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Disitulah Petrus. Dia menyampaikan khotbahnya. Dan hari itu 3.000 orang bertobat. Saudara sekalian, janji Tuhan bukan sia-sia. Janji Tuhan ditepati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan juga janji kepada kita. Apabila kita mengasihi Dia, apabila kita mentaati segala perintahnya, maka Roh penghibur itu, Roh penolong itu akan tinggal selamanya di dalam hati kita. Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan mengingatkan kita apa yang pernah kita dengar dari firman Tuhan. Dia akan menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia akan memberikan kita kuasa untuk bersaksi akan namanya. Nah saudara sekalian, pada ayat ke-31 Yesus menutup perikop ini dengan apa? Yesus mengatakan bahwa kepergiannya kepada Bapanya yang di sorga bukan desakan dari dunia dan iblis. Dia pergi kepada Bapanya meninggalkan muridnya,
Bukan karena terpaksa, bukan. Bukan karena dipaksa oleh situasi dan kondisi, bukan. Apa? Karena apa? Yesus katakan, melainkan karena aku mengasihi Bapakku dan melakukan kehendak Bapakku. Saudara sekalian, dunia tidak akan berkuasa memaksa aku mengerjakan apa-apa, tetapi aku mengerjakannya dengan kerelaan karena aku didorong kasih kepada Bapakku dan melakukan perintah-perintahnya. Di sini Yesus mengakhiri ajarannya, janjinya dengan teladannya sendiri. Aku bukan hanya menyuruh kamu mengasihi Tuhan menurut perintah Tuhan, tetapi aku sendiri memberikan contoh bagaimana aku mengasihi Bapakku yang di sorga, bagaimana aku mematuhi perintah dan kehendaknya, dan aku naik ke sana dan aku utus penghibur kepadamu. Saudara sekalian, hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, sudahkah kita terima janji Tuhan akan Roh Kudus dan damai sejahteranya yang kekal itu? Itu tergantung sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya dan menjadi saksinya yang setia. Semoga firman Tuhan hari ini, ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari raya panen gandum ini, firman Tuhan memberikan kita motivasi dan pertolongan. Melalui Roh Kudus kita dibangkitkan semangat baru untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, untuk mengasihi Tuhan lebih baik lagi, untuk mematuhi perintahnya lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Melalui firman-Mu, biarlah Engkau mengajarkan. Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi kami senantiasa tinggal dalam hati kami dan senantiasa mengajar kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami akan firman, memberi kami kuasa untuk bersaksi. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami pun mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.